Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang mempresentasikan suku Sasak yang terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu strata sosial, karakteristik sosial, dan nilai sosial. Kelompok kami beranggotakan 1. Naurenia Nadifa, NIM S1211083, 2. Mahabiyuda Negara NIM S1211228, Muhammad Farid Maulana NIM S1211234, Salsabella Destia Ramdhani S1211235, dan yang terakhir Faik Aditya Humamat Fayoda NIM S1211243. Suku Sasak adalah suku bangsa yang mendiami Pulau Lombok dan menggunakan bahasa Sasak. Sebagian besar suku Sasak beragama Islam. Uniknya, pada sebagian kecil masyarakat suku Sasak, terdapat praktik agama Islam yang agak berbeda dengan Islam pada umumnya, yaitu Islam Baitul Telu. Tetapi hanya berjumlah sekitar 1% yang melakukan praktik ibadah seperti itu. Ada pula sedikit warga suku Sasak yang menganut kepercayaan pra-Islam yang disebut dengan nama Sasak Boda. Dalam tradisi lisan, warga setempat percaya bahwa kata Sasak berasal dari kata sa dan sak yang artinya satu. Kemudian Lombok berasal dari kata Lombok yang artinya lurus, maka digabung Sasak Lombok artinya sesuatu yang lurus. Suku Sasak sendiri memiliki adat istiadat yang cukup unik. Pengaruh Bali dan Melayu sangatlah terasa dalam adat istiadat suku ini. Strata sosial suku Sasak. Suku Sasak terbagi atas 3 keluarga atau 3 keturunan, atau yang biasa dikenal dengan asas Triwangsa. 3 keluarga tersebut diantaranya Permenak, yaitu golongan bangsawan tertinggi yang berasal dari keturunan langsung Datu atau Raja Sasak itu sendiri. Golongan ini menggunakan nama depan Raden untuk laki-laki dan Denda untuk perempuan. Keluarga selanjutnya Berkebel yang merupakan golongan bangsawan tingkat 2. Gelar yang digunakan adalah Lalu untuk laki-laki dan Baik atau Lale untuk perempuan. Kemudian keluarga yang terakhir adalah Jajar Karang yang merupakan golongan masyarakat biasa yang dikenal dengan istilah golongan amat kakung. Dalam menjalankan kehidupannya, terdapat beberapa aturan atau norma-norma yang berlaku dalam strata sosial suku Sasak. Keanggotaan kasta diperoleh melalui kewarisan atau kelahiran, yang artinya anak yang lahir akan memperoleh kedudukan orang tuanya. Kemudian anggota yang diwariskan akan berlaku seumur hidup. Kedudukan tidak bisa diubah, terkecuali apabila orang tersebut dikeluarkan dari kastanya. Kemudian perkawinan bersifat endogami, yaitu dipilih oleh orang yang sekasta. Lalu adanya pembatasan hubungan dengan kelompok-kelompok sosial lainnya. Kemudian kesadaran akan keanggotaan suatu kasta tertentu yang bisa terlihat dari nama kasta, dan penyesuaian diri yang ketat terhadap norma-norma kasta. Kasta diikat oleh kedudukan secara tradisional telah ditetapkan. Kemudian prestis suatu kasta benar-benar diperhatikan. Ciri dan nilai sosial suku Sasak. Untuk cirinya, 1. Nilai-nilai dan kearifan lokal masih sangat kental di kalangan masyarakat Sasak. 2. Bangunan rumah dibuat dengan atap lebih pendek di sisi depan. Hal tersebut berkaitan dengan budaya saling menghormati, khususnya dari tamu ke tuan rumah. Ketiga, pasangan suami istri akan tidur terpisah, terutama yang telah mempunyai anak. 4. Bersikap ramah tamah terhadap tamu. 5. Setiap keluarga diwajibkan memiliki alat tenun dari kayu. 6. Sebagian besar masyarakat Sasak bekerja sebagai petani. 7. Memiliki logat khas yang hampir mirip dengan dialek Bali dan Sumbawa. Berikut ini adalah dialek Sasak yang digunakan. Dialek Kuto-Kute untuk Lombok Utara, Ngeto-Ngete Lombok Timur, Meno-Mene Lombok Tengah, Ngeno-Ngene Lombok Timur Tengah dan Barat Tengah, dan Meriak-Meriuk Lombok Selatan Tengah. Untuk nilai sosial, terdapat 3 kategori nilai sosial masyarakat Sasak Lombok, yaitu
1. Pada bidang politik sosial kemasyarakatan, tercermin dari 10 macam saling sebagai pengikat tali silaturahmi masyarakat Sasak, yaitu saling jot atau perasak, persilak, saling pelangarin, ayoin, saling ajingan, saling jangop, saling bait, welas atau bales, saling tembung atau sapak, dan saling saduk. Ada juga saling ilingan atau peringet. Untuk bidang ekonomi dan perdagangan, tercermin dari 3 praktik kearifan lokal, yaitu saling peliwat, saling lilik atau gentik, dan saling sangkul atau sangkol atau sangkon. Yang terakhir, bidang adat budaya, tercermin dari saling tulung, saling sero, saur kalap, besiru atau basiru. Nilai-nilai kearifan lokal dalam komunitas Sasak yang tinggi dan sangat cocok diterapkan dalam kehidupan ini terdapat dalam ungkapan bahasa yang dipegang teguh dalam pergaulan, yang berwujud peribahasa dan pepatah sebagai perekat pergaulan masyarakat. Kelembagaan adat suku. Krama adalah institusi adat yang menjadi acuan dalam kehidupan masyarakat dan menjadi institusi yang menegakkan peraturan maupun sanksi adat di masyarakat. Krama sebagai lembaga adat terdiri atas beberapa bagian, antara lain sebagai berikut. Pertama, Krama Banjar Uripati, suatu kelompok adat atau perkumpulan masyarakat adat yang anggotanya terdiri atas penduduk pada suatu kampung yang memiliki tujuan yang sama, yaitu saling membantu dalam hal kelahiran dan kematian di masyarakat. Kedua, Krama Gubuk, yaitu bentuk krama adat atau kelompok adat yang beranggotakan seluruh masyarakat dalam suatu gubuk atau kampung, perkumpulan warga yang lebih umum. Pada krama gubuk dilakukan berbagai musyawarah mengenai permasalahan dan kehidupan di masyarakat. 3. Krama Desa, yaitu majelis adat tingkat desa yang terdiri dari penghulu, ketua adat maupun kepala desa, dan mengatur sebuah desa atau dusun. Secara sederhana, krama desa merupakan lembaga adat yang mengatur sistem pemerintahan pada satu kampung. Demikian hal yang dapat kami presentasikan mengenai suku Sasak. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.